I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Ding, 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 ding. Few moments later. Hai, di sini kita akan membahas tentang pengertian filsafat. Apa sih filsafat itu? Filsafat adalah terjemahan dari filologi atau bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani philo atau love of, dan sophia yang berarti wisdom. Jadi secara etimologis, filsafat adalah cinta pada kebajikan atau love of wisdom. Dengan demikian, filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh pada kebenaran sejati. Yang kedua, kita akan membahas tujuan dari filsafat. Tujuan dari filsafat adalah untuk membicarakan suatu keberadaan. Dapat dikatakan, filsafat membahas lapisan terakhir dari segala sesuatu atau mencari hakikat dari suatu objek atau gejala alam. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pandangan para ahli tentang arti dan hakikat filsafat. Yang pertama ada Plato. Plato mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Menurut Plato, ada beberapa hal yang merupakan sifat kebijaksanaan filosofi, yaitu kebijaksanaan atau filosofi harus tahan menghadapi ujian kritis. Konsekuensinya adalah semua jenis pengetahuan atau kebijakan yang belum diuji sampai dasarnya harus ditolak. Yang kedua ada metode yang digunakan adalah dialektik, di mana filsafat berkembang dengan pengandaian-pengandaian yang diuji secara kritis, diragukan sampai pada kesimpulan yang tidak dapat diragukan. Yang ketiga, filsafat harus menerobos masuk sampai kepada kenyataan sejati, yaitu kenyataan esensi atau hakikat ideal dari realitas. Berikutnya, Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari prinsip dan penyebab utama dari realitas yang ada. Yang pertama, hakikat filsafat berhubungan langsung dengan ada sebagai pengada atau ada sebagai sebab dari prinsip pertama dari kenyataan tertinggi. Yang kedua, filsafat harus berurusan dengan upaya membangun hidup kekinian. Yang ketiga, filsafat harus mendorong pada aksi praktis, bukan sekedar spekulatif, tetapi harus mendorong pada pengalaman dan pengalaman. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang René Descartes. Descartes dengan rasionalismenya hendak menegaskan sebuah pendirian polosi bahwa inti dari filsafat itu adalah rasio itu sendiri. Rasio atau pikiran bagi Descartes merupakan dasar bagi segala klaim kebenaran, kesahihan, ketepatan, dan objektivitas filsafat itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik filsafat. Yang pertama itu ada berpikir secara radikal. Yang kedua, berpikir secara sistematis dan analitis. Yang ketiga, ada integral. Yang keempat, ada menyeluruh. Dan yang kelima, ada rasional. Selanjutnya kita akan memasuki bab 2 di mana kita akan membahas tentang manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Menurut Aristoteles adalah berjiwa atau beranima. Dalam konteks ini terdapat 3 macam anima, yaitu yang pertama ada anima vegetatif. Anima vegetatif adalah jiwa yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang mempunyai kemampuan untuk makan, minum, dan berkembang biak. Kemudian yang kedua ada anima sensitif. Anima sensitif adalah jiwa yang terdapat pada kalangan hewan. Kemudian yang ketiga ada anima intelektiva, yaitu jiwa yang terdapat pada manusia dan memiliki kemampuan lain seperti berpikir dan berkemauan. Selanjutnya kita akan membahas definisi kehidupan menurut para ahli. Yang pertama ada Iketut Gede Yudantara. Kehidupan merupakan anugerah dan amanah sebagai ciptaan Tuhan. Kehidupan merupakan cobaan hidup yang selalu dirundung suatu permasalahan. Kehidupan merupakan penebus dosa serta merupakan suatu proses rekretasi. Yang kedua ada menurut Campbell, Rees, and Mitchell. Kehidupan merupakan suatu hierarki, di mana setiap tingkat struktur biologis merupakan pengembangan dari tingkatan di bawahnya. Selanjutnya menurut Suhairi Awang, kehidupan merupakan suatu kisah yang penuh berliku. Kelangsungannya senantiasa berputar-putar di ruang lingkup yang serupa dari suatu generasi sejak mulai manusia diciptakan hinggalah menjejak kepada waktu yang paling hampir dan kisahnya selalu berulang-ulang.
Kemudian kita akan membahas asal-usul kehidupan. Berikut ini ada 5 asal-usul kehidupan di dunia. Yang pertama menurut teori abigenesis, terus yang kedua ada teori biogenesis, selanjutnya ada teori evolusi kimia, yang keempat ada teori panspermia, yang kelima ada teori penciptaan. Kemudian kita akan membahas tentang 10 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernafas atau respirasi. Kemudian ada bergerak. Yang ketiga butuh makanan. Yang keempat tumbuh dan berkembang. Yang kelima berkembang biak dan bereproduksi. Yang keenam peka terhadap perangsang. Yang ketujuh tersusun dari sel. Yang kedelapan melakukan metabolisme. Yang kesembilan menghasilkan zat sisa. Dan yang kesepuluh beradaptasi. Di bab ketiga, kita akan membahas tentang René Descartes. René Descartes lahir di La Haye, Prancis 31 Maret 1959. Descartes adalah seorang filsuf berkebangsaan Prancis. René Descartes sering disebut sebagai bapak filsafat modern. Menurut Bertrand Russell, gelar itu diberikan kepada Descartes karena dialah orang pertama pada zaman modern yang membangun filsafat yang berdiri di atas keyakinan diri sendiri yang dihasilkan oleh pengetahuan rasional. Selanjutnya kita akan membahas konstruksi epistemologis Descartes. Yang pertama, sumber dan hakikat pengetahuan. Sebagai seorang tokoh rasionalisme yang sering disebut-sebut sebagai bapak filsafat modern, Descartes memiliki fondasi dasar ajaran filsafat yang sangat populer dan tidak tergoyahkan, yakni tentang ajaran yang menegaskan bahwa kebenaran tertinggi berada pada akal budi manusia. Menurut Descartes, rasio merupakan sumber pengetahuan. Hanya rasio sajalah yang dapat membawa orang pada kebenaran. Selain itu, ia juga mengemukakan tentang adanya 3 ide bawaan atau innate ideas, yaitu ide pemikiran, yaitu ide yang memungkinkan diri saya sebagai makhluk yang berpikir atau pemikiran adalah hakikat saya. Yang kedua adalah ide Allah sebagai wujud sempurna. Karena saya mempunyai ide yang sempurna, maka pasti ada sesuatu yang sempurna itu. Wujud yang sempurna itu adalah Allah. Yang ketiga ada ide keluasan yang memungkinkan saya atau kita mengerti materi atau benda-benda, objek-objek sebagai keluasaan. Sebagaimana hal itu dapat dipelajari secara kuantitas ilmu, ukur atau matematika. Yang kedua ada metode keraguan menurut René Descartes. Berawal dari keinginan untuk menemukan metode yang ampuh dalam mencari kepastian hakikat suatu pengetahuan dan memastikan bahwa sesuatu yang ada itu benar-benar ada dan bukan hanya khayalan semata. Descartes membangun suatu fondasi dasar yang ia sebut sebagai metode keraguan. Suatu metode yang dia awali dengan upaya menyaksikan segala sesuatu. Descartes juga mengajukan beberapa prinsip metodologis yang dapat menjadi landasan dalam berpikir. Yang pertama itu tidak menerima apapun sebagai hal yang benar, kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu memang benar. Selanjutnya, memilah-milih masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaian. Yang ketiga ada berpikir runtut dengan mulai dari hal yang sederhana, sedikit demi sedikit untuk sampai ke hal yang paling rumit. Selanjutnya ada perincian yang lengkap dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan supaya tidak ada yang terlupakan. Lalu yang ketiga ada teori kebenaran pengetahuan. Teori kebenaran pengetahuan yang dianut oleh Descartes dan para kaum rasionalis adalah teori konsistensi atau koherensi, atau the consistence theory of the truth, the accordance theory of truth. Teori konsistensi atau koherensi adalah suatu proposisi atau makna pernyataan dari suatu pengetahuan bernilai benar jika proposisi itu mempunyai hubungan dengan ide-ide dari proposisi yang terdahulu bernilai benar. Dengan demikian, kebenaran dari pengetahuan itu dapat diuji melalui kejadian-kejadian sejarah atau juga pembuktian proposisi itu melalui hubungan logis jika pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya berkaitan dengan pernyataan-pernyataan logis atau matematis. Sekian hasil dari tugas gebiar UTS saya. Pak, selamat makan melati, selamat menikmati. Dadah!